setiap kali saya berhadapan dengan lembaga pendidikan dan bicara menyangkut pendidikan, saya tidak habis-habis menyumpahi Belanda. Menurut saya Belanda itu yang mengacaukan pendidikan kita. Ulama sudah macam-macam sekarang. Ada ulama pers, ada ulama pemerintah, ada ulama politik, ada ulama TV. Bahwa ilmumu itu hendaklah menjadi suatu alat untuk membuat kamu berakhlak yang luhur. Agak pesimis melihat Indonesia ini. Mempertahankan yang qadim, yang saleh, dan mengambil yang baru, yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal asatidzah ala izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidil Kiai Ma'ruf Zainuddin di Ma'izzuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, para ibu nyai, khususipun Nyai Aina Ainul Mardiyah, para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa anak-anakku, murid-murid Ar-Risalah yang sangat saya banggakan. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya untuk dapat sowan hadir di majelis yang istimewa ini bersama-sama keluarga besar Ar-Risalah memperingati hari lahir junjungan kita, pemimpin agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam usianya Ar-Risalah yang ke-18, saya ikut mendoakan moga-moga Ar-Risalah tetap jaya, semakin barokah, semakin bermanfaat, semakin memproduksi insan-insan yang dapat menata kehidupan di negeri ini dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Kalau selama ini saya agak pesimis melihat Indonesia ini, tapi malam ini optimis saya timbul kembali.
Anda perlu tahu bahwa Lirboyo ini termasuk alma mater saya. Saya tidak bisa membayangkan tiba-tiba Lirboyo mempunyai Ar-Risalah. Dulu ketika saya di Lirboyo ini membaca koran aja haram. Apalagi majalah itu haram mughaladah itu. Jadi luar biasa Lirboyo ini. Saya sampai membuat suatu puisi yang berjudul Lirboyo Kaifal Hal, dan itu dijawab oleh Ar-Risalah ini. Saya bangga dan sekaligus titip pada Kiai Ma'ruf dan Nyai Aina, ini upaya prestasi intelektualitas Ar-Risalah dijaga, tapi jangan sekali-kali meninggalkan spiritualitas yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri Lirboyo. Negara-negara yang maju seperti Jepang itu memadukan itu. Tentu Nyai Aina sudah tahu karena beliau lebih banyak kawannya dari Jepang. Orang-orang Jepang itu konon kabarnya kabinetnya kalau tidak bisa memutuskan masalah, mereka rame-rame ke kuil mereka. Kalau kita di masjid kita lah gitu, bersama-sama dipimpin oleh Perdana Menterinya, berdoa untuk dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di kita itu begitu agak intelek sedikit, sudah Gusti Allah itu dianggap nomor sekian. Jadi saya mengharapkan lulusan-lulusan Ar-Risalah di sininya luar biasa, di sininya juga luar biasa. Seperti pesantren mempunyai adagium yang terkenal itu al-ahdzu bil jadidil aslah, tapi tetap muhafadzah alal qadimin. Jadi apa? Al-ahdzu bil jadidil aslah, tapi tetap muhafadzah alal qadim saleh. Mempertahankan yang qadim, yang saleh, dan mengambil yang baru, yang lebih relevan. Saya kira ini pas sekali dengan Ar-Risalah. Malam ini kita memperingati pemimpin agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kulluh fittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dari yang terbaik adalah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tepat sekali kalau tadi Nyai Aina mengatakan bahwa salah satu yang dipertahankan, yang akan menjadi tujuan dari Ar-Risalah adalah membentuk insan-insan yang berakhlak al-karimah. Kalau kita perhatikan Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, kita tidak menjumpai ayat misalnya yang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kegantengannya misalnya. Padahal Kanjeng Nabi itu ganteng sekali, melebihi Nabi Yusuf. Kenapa kok yang disebut-sebut sebagai yang paling ganteng itu Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ibaratnya rembulan. Orang bisa memandang dan bisa mensifati rembulan itu.
tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matahari, sehingga orang memandang sebentar saja sudah silau, tidak bisa menceritakan keindahannya. Sebetulnya lebih cemerlang, lebih elok, tapi orang tidak berani memandang terlalu lama. Tapi di Quran tidak pernah disebutkan kegantengannya, tidak pernah. Pangkatnya, padahal pangkatnya tinggi sekali, juga tidak disebut-sebut, apalagi kayanya. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Kanjeng Rasul itu tadi itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji sebagai pemilik akhlak yang sangat agung. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilmu sangat tinggi karena gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tapi beliau tidak merasa tinggi. Tadi baik nyai maupun Bapak Wakil Wali Kota menasihati supaya anak-anak lulusan Arisalah tidak usah minder. Saya kira tidak akan minder, kalau punya ilmu tidak akan minder. Yang saya khawatirkan justru sebaliknya. Begitu lulusan Arisalah terus nepuk dada, ini Arisalah, apa lu cuma SMA biasa tuh, chill nih, mau bahasa Jepang, Mandarin, Inggris, Arab. Ini yang saya takutkan. Terus sekarang tidak ada. Kalau dulu santri Lirboyo itu ada yang minder, itu pantas. Muga baca koran aja ndak boleh. Beli sate ae menek ning tembok. Nonton bal-balan apalagi haram semua, pokoknya haram. Jadi minder lihat itu. Ngertine yo fa'ala bangsa gitu-gitu, terus dinyek-nyeki sama orang luar itu. Sekarang ndak ada yang apa yang dimenderkan itu apa, di luaran itu apa sebetulnya yang hebat, itu apa yang hebat. Anak saya ini lulusan Lirboyo, bukan lulusan, drop outan. Bayangkan kalau saya lulus, saya ini drop outan. Hanya 2 tahun saya di Lirboyo ini. Tapi di Lirboyo itu pondok pesantren yang didirikan oleh Mbah Manap. Mbah Manap itu Kiai Abdul Karim itu manusia luar biasa. Makanya dalam puisi saya sebutkan itu ada berkah-berkah dari Mbah Manap yang membuat santri-santri itu kalau kena berkahnya itu drop outan lah, itu bisa jadi al-mukarram. Buktinya saya sendiri. Berkah-berkah Mbah Manap. Mbah Manap itu etos mencari ilmu seperti yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sekarang orang baru lulus SMA sudah merasa pintar. Mbah Manap itu sudah mondok ke 5-6 pesantren, itu masih mondok di Bangkalan tempatnya Kiai Khalil 23 tahun lagi. Setelah dari Bangkalan 23 tahun masih belajar
di kawannya sendiri Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Jadi beliau mendoakan santri-santrinya. Saya kira itu yang sekarang juga masih dilakukan oleh anak cucunya. Bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik santri-santri, tapi yang lebih penting, karena saya drop out, yang lebih penting adalah doa beliau-beliau. Kemarin saya cerita di call-nya Gus Imam, bagaimana santri-santri dibicarakan di UGM Yogyakarta, bagaimana kok anak-anak ini bisa lulus di tes, padahal pelajaran-pelajarannya banyak yang bukan pelajarannya anak santri. Kesimpulannya ada 3. Pertama, santri itu kalau nggarap ujian pasti membaca bismillah. Nomor 2, santri itu mempunyai tradisi belajar setiap hari. Yang sekolah-sekolah formal mungkin 3 bulan sebelum ujian saja dia belajar. Terus santri setiap hari. Dan di sana ada yang namanya sistem musyawarah. Dan yang ketiga, ini aku yang paling cocok ini karena saya drop outan. Yang paling 3 adalah doanya pengasuhnya kiainya. Doa. Saya cuma 2 tahun sudah al-mukarram, enggak mudeng sampean. Anak saya yang pertama itu ingin meneruskan sekolah di UGM. Saya tanya, kamu ingin di UGM ada apa? Saya kepengen di Fakultas Sastra Perancis. Saya bilang, kalau kamu bisa memberi alasan kepada saya mengapa memilih Fakultas Sastra Perancis, saya akan lepas kamu tanpa pakai syarat. Apakah kamu ingin nanti menjadi pegawai kedutaan Perancis? Apa ingin memperdalam budaya Perancis? Kalau kamu bisa, saya lepas tanpa syarat. Tapi kalau tidak, akan saya kasih syarat. Ternyata dia tidak bisa memberi alasan, pokoknya saya kepingin di sana gitu aja. Tidak bisa menjawab kenapa. Maka saya kasih syarat, kamu boleh di sana, tapi harus di pondok. Dan pondok nomor 1, OGM nomor 2. Kalau ada acara berduaan, bersamaan, harus kamu menangkan pondok pesantren, mengalahkan ini. Kalau mau saya antarkan ke kiaimu sendiri. Saya antarkan, saya beritahu sama kiainya, kiai ini sudah janji sama saya. Ini yang samben itu kuliahnya, yang pasti itu di pesantrennya. Jadi nanti kalau ada acara bersamaan, yang dimenangkan ada pesantren. Ternyata tidak pernah bersamaan, intilah kebetulan itu. Baru 3 bulan dia kuliah, dia nelpon saya, alumni Lirboyo 2 tahun itu. Bah, ini saya disuruh dosen-dosen saya untuk menghubungi Abah. Ada apa? Mereka minta waktu Abah ceramah di UGM. Saya bilang, "Lah kamu ngapain ke kuliah di UGM kalau dosen-dosenmu minta kuliah saya?"
Ini saya sampaikan kepada anak-anak itu bukan untuk berbangga, tapi supaya Anda tidak minder seperti yang dikhawatirkan Bapak Wali tadi, Bapak Wali tadi. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi mengatakan al khairu kulluh fitiba'ir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai ilmu yang sedemikian hebatnya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Apa ini artinya? Artinya anak-anakku, bahwa ilmumu itu hendaklah menjadi suatu alat untuk membuat kamu berakhlak yang luhur. Ada orang yang berilmu tapi akhlaknya semakin merosot, itu nggak jelas ilmu apa yang dipelajari. Semakin banyak ilmunya, semakin kaya, kok semakin buruk pekertinya, itu jelas ada yang salah di sana. Saya jadi teringat Belanda, saya teringat Londo. Setiap kali saya berhadapan dengan lembaga pendidikan dan bicara menyangkut pendidikan, saya tidak habis-habis menyumpahi Belanda. Menurut saya Belanda itu yang mengacaukan pendidikan kita. Mulai ada pendidikan agama dan agama umum itu Londo sing gawe. Belanda. Di Islam itu tidak ada. Utrubul ilma itu tidak dikasih embel-embel. Utrubul ilma ad-diniyah enggak ada. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak ada bahwa menuntut ilmu agama itu fardu, tidak, ilmu saja. Maka menurut Imam Ghazali Sahibul Ihya itu tidak ada pembagian dikotomi pendidikan agama dan umum. Yang ada ilmu itu ilmu yang fardu. Yang fardu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Jadi ilmu itu semua fardu, hanya fardu ain dan fardu kifayah. Tapi Belanda mendikotomikan ini agama, ini umum. Akibatnya sampai sekarang masih kita kunyah-kunyah terus. Bahkan menterinya juga masih ngomong ini umum, ini agama, pendidikan agama di mu'alimin, di MAN itu 70% umum, 30% agama. Ini gara-gara Belanda kita jadi rugi besar. Kita sampai kemarin-kemarin itu mempunyai dua kelompok, yang satu ngerti agama, yang satu ngerti umum. Terus ada SD, SMP, SMA, ada ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Ada sekolah, ada madrasah, ada toko buku, ada toko kitab. Jadi anak-anak yang sekolah madrasah belinya buku di toko kitab.
anak-anak yang sekolah umum beli bukunya di toko buku. Penerbitnya ada penerbit kitab, ada penerbit buku. Kacau. Yang sekolah umum nggak ngerti agama, yang sekolah agama orang ngerti umum. Makanya banyak kiai-kiai sing diakali orang-orang umum, karena kiai-kiai nggak ngerti umum. Bikin jembatan umum, bangun umum, peresmian umum, bagian donga agama. Agama itu pesantren madrasah, pesantren madrasah. Agama itu pesantren madrasah, pesantren madrasah. Umum, SMP, SMA, perguruan tinggi. Akhirnya apa? Yang keluaran madrasah, keluaran pondok pesantren, ini yang nggak ngerti umum. Terlepas dari sistem imamah di Iran, itu ayatullah di sini kiai-kiai, di sana ayatullah. Ayatullah itu diajak ngomong budaya ya bisa, diajak ngomong militer bisa, diajak ngomong politik ya bisa, karena mereka tidak ada dikotomi itu. Kalau di sini enggak. Di sini kalau bicara soal hadis, fikih, kiai. Soal politik itu ya mau melok-melokan ngono ae. Kiai kok berpolitik itu elok-elokane, belas ora ngerti belas. Endi ana kiai endi kene yang ndak ngerti. Alung saya itu rada ngerti politik. Karena pergaulan saya ada politisi-politisi barak itu. Tapi kiai-kiai itu ora tahu kumpul mbek politisi, ya diakali tok. Pendak ana pemilu. Aduh. Dan kelakuan londo yang mendikotomikan ini mulai dijawab oleh Tebu Ireng dan Lirboyo dengan di Lirboyo dengan Hidayatul Muqtadi'innya dengan madrasah, mulai dengan klasikal. Tapi yang betul-betul menjawab itu, memporak-porandakan strategi Belanda memisahkan itu adalah Arisalah ini. Karena Arisalah sudah lagi tidak membedakan umum dan agama, tetapi fardu ain dan fardu kifayah. Kedua-duanya ada di sini. Ini sangat mudah-mudahan ini menjadi percontohan nanti untuk seluruh Indonesia, sehingga kita tidak lagi bicara toko buku, toko kitab, ada madrasah, ada sekolah. Itu kan lucu sebetulnya. Anaknya di mana? Sekolah madrasah. Sekolah kok madrasah? Bukunya ayah saya yang banyak itu tidak ada di toko buku itu. Adanya di toko kitab. Kenapa? Karena tulisannya Arab. Buku-buku saya tidak ada di toko kitab, hanya di toko buku bangsane Gramedia Gunung Agung. Kenapa? Karena tulisannya Latin. Kita dibodohi londo. Al khairu kullu fitiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dari yang baik adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membedakan ini lebih penting dari ini harus ditinggalkan, ini yang harus dipentingkan, tidak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya
bagaimana bergaul dengan hamba-hamba Allah sekaligus mendidik umatnya bagaimana bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan manusia-manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu, nah ini biasanya kita itu mau munamuni soleh terus saya, tapi karena tidak pernah ada yang menjelaskan, jadi orang mengira soleh itu ya koyok kiai anu kae. Soleh itu seperti apa? Ya seperti Kiai Marzuki, Kiai Mahrus, Kiai Abdul Karim gitu. Lah kalau soleh itu standarnya kiai tok, lah yang kasihan yang wali kota, polisi, guru barang ini gak uman soleh no. Kita ini punya kebiasaan itu mengunyah-ngunyah istilah tanpa menjelaskan. Itu kesukaan kita. Maka anak-anakku tidak usah latah lah. Ini kalau ada istilah cari apa maknanya. Kita itu latah nggak ngerti. Kalau musim haji itu penataran haji itu selalu penatar tidak pernah lupa mengatakan mudah-mudahan Anda sekalian para duyufur rahman, calon-calon duyufur rahman mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin amin. Terus dalil al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan Anda sekalian menjadi haji yang mabrur. Amin amin. Saya belum pernah dengar ada penatar menceritakan mabrur itu apa. Yang aneh itu yang ditatar juga tidak ada yang tanya mabrur itu apa. Apa artinya ini? Artinya kedua-duanya menganggap sudah pada mengerti, padahal hakikatnya pada nggak ngerti semua. Mereka yang ditatarkan itu bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara wukuf. Ini muskil sekali. Masa mabrur urusannya sama tawaf? Tawaf itu cuma mubeng-mubeng aja. Orang sebodoh apapun tidak akan keliru tawaf itu. Sebab kalau keliru ketabrak orang lain, karena semuanya kiri ke kanan sendiri. Sa'i itu cuma wira-wiri, dari sofa wira, dari marwah wiri, wira-wiri. Dan itu sudah ada jalannya, dibikinkan jalan sendiri-sendiri, tidak mungkin tabrakan. Wukuf sebagai intinya haji itu tengok-tengok. Wukuf itu bahasa lughatan, bastilahan, maknanya tengok-tengok. Wa ma adraka ma tengok-tengok. Tengok-tengok kok ditatarkan itu gimana? Orang mengatakan mabrur tidak dijelaskan, mengatakan soleh tidak pernah dijelaskan. Jangan-jangan bicara politik tidak ada yang menjelaskan apa itu politik. Saya khawatir lagi orang bicara Islam tidak ada yang menjelaskan Islam itu apa, karena menganggap semuanya sudah paham, padahal semuanya tidak paham. Soleh yang dihasilkan oleh didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, soleh itu dari kalau santri-santri sudah tahu lah, itu asalnya maknanya dari pantas itu, pantas. Soleh itu pantas. Jadi orang yang soleh itu tidak perlu harus kiai, wakil wali kota juga bisa, kepala dinas pendidikan juga bisa, polres juga bisa, wakapolres juga bisa, polisi juga bisa, asal pantas. Pantas apa? Pantas sebagai hamba Allah. Pantasnya hamba Allah itu apa? Baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah. Itu soleh.
baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah. Dan itu semua hanya bisa dicapai oleh ilmu yang tadi itu tidak pakai didikotomi, ilmu seperti yang diajarkan di Arisalah ini. Jadi di sini tadi sudah ada sorogan, barang masih ada sorogan di sini. Luar biasa itu. Sudah canggih sampai ke Beijing, sampai ke Jepang, sampai ke Jerman, masih ada sorogan, masih ada tahlilan, masih ada dibaan. Itu luar biasa. Karena apa? Karena yang diperlukan adalah orang-orang yang baik dengan Allah, baik dengan sesama. Baik dengan Allah, ya menjaga apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dunia ini untuk dirusak apa dipelihara? Sekarang ini Masya Allah, bukan hanya KTP-nya ditulis Muslim Islam, namanya juga sangat islami. Lu kok nyolong duit rakyat itu? Itu kan luar biasa muskilnya ini. Ini dulu ngajinya di mana? Sekolahnya di mana? Maaf, dari pendidikan saya itu sering ngeritik pendidikan kita ini, pendidikan nasional kita ini, seolah-olah tidak membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Padahal pendidikan itu tarbiyah, pengajaran itu taklim. Tapi tidak terasa tarbiyahnya itu. Dulu sekali itu pondok pesantren itu terkenal dengan tarbiyahnya, bahkan taklimnya itu dinyai sana sini. Itu apa? Saya masih menangi di Lirboyo ini ngaji sama Mbah Marzuki itu bangkunya pakai gegere konco, ngesai pakai gegere konco. Koncone ngantuk ya tulisannya ndelewer. Tapi sekarang lihat aja, tidak kalah dengan apa lembaga-lembaga pengajaran yang lain. Pondok pesantren tidak ada sekarang yang tidak ada sekolahnya, semuanya sudah sekolahan luar biasa. Gara-gara itu dikritik terus menerus, ini apa itu pendidikan kok nih, kiainya itu kadang-kadang kiai-kiai zaman dulu itu kalau mengajar itu tidak seperti nggak penting gitu, yang karena yang dipentingkan tarbiyah itu. Maka dulu itu ngaji itu bandongan, yang banyak bandongan, santri nyekeli kitab, kiai ini nyekeli kitab, kola wasyaratul ilmu napa niku wau syurutul ghusli utawi napa niku syarat adus napa niku wau napa niku ane wangke ra karuan. Apalagi nek posonan, wah di Jawa Tengah itu posonan ada kiai itu yang ngebut kola sampai ketiduran karena ngaji itu mulai bar sahur sampai sahur lagi ngaji terus kalau poso itu sampai ketiduran, kiainya ketiduran, kiai santrinya yang nakal terus dehem ngelilir kiai ini, terus kiai yang ngelilir terus dikebet ngono ae terus 5 lembar itu, jadi cepet khatam, kaget terus dikebet ini.
Karena dulu memang yang dipentingkan tarbiyahnya. Pengajaran itu kan hanya mentransfer informasi pada murid. Tapi kalau tidak ditangani oleh guru-gurunya dengan tarbiyah, maka ini hanya seperti komputer aja. Komputer saya itu ngalim sekali. Iya, kutubutis hafal. Tafsir itu mulai dari tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, tafsir Kasab sampai Dilalul Quran. Itu hafal kabeh. Komputer saya luar biasa. Saya tanya innamal a'malu itu, katanya hadis itu sumbernya mana? Klik langsung. Terus langsung klik dan jawab. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wah, coba petera karuan. Terjemahannya begitu, klik terus dikat. Tapi ya itu, saya duduk di bawah barang dia masih angkrek-angkrek ning dhuwur meja itu. Jenenge komputer ya, gak ngerti adab. Itu jadi kalau pengajar itu hanya transfer informasi kepada murid. Padahal kita tidak mengatakan anak, kita selalu mengatakan anak didik. Anak didik. Lah kalau pinter tapi tidak terdidik, menurut saya lebih baik goblok. Terus lebih baik goblok. Pinter tapi tidak terdidik, lebih baik goblok. Sebab orang goblok itu nyolong gampang konangane. Bengi-bengi bawa linggis, polisi semana saja yang nggak ngerti itu. Mesti nyolong itu. Lo tenan ngusir. Tapi kalau pinter tidak terdidik, nyolongi orang nganggo linggis, cukup nganggo pulpen urek 5 miliar, dapatnya banyak. Maling yang goblok itu gampang cekel-cekelane. Lho konangan lagi polahe wis potongan arep nyolong iku kono. Cekel-cekelane gampang, ngadiline cepet. Berapa? Itu ada yang dia nyolong sandal. Aal apa namanya itu, nyolong sandal. Langsung cekel cek. Dok 5 tahun. Blusek melbu niku 5 tahun nyolong sandal, goblok soalnya. Nek pinter nyolonge durung karuan ke konangan pun nangkepe angel, ketangkep pun ngadiline angel, sudah diadili pun mlebokno penjarane angel, sudah di penjara pun isih ngluyur ning ndi-ndi. Jadi lebih baik goblok nek ora terdidik. Maka di pesantren itu yang unggulannya adalah pendidikan, at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Lah Anda sudah dengar sendiri tadi dari Bu Aina, itu Anda pahami saja. Jadi berbahagialah Anda yang mempunyai anak-anak di sini, karena anak-anak Anda tidak hanya diajar tapi juga dididik. Jadi nanti kalaupun pinter terdidik itu. Ini yang saya selalu ngeritik, ngoreksi sistem pendidikan kita. Itu saya melihat itu yang rodok ada pendidikannya itu di TK. Sudah SD itu kok mbah apa itu.
Di SD ke atas itu kelihatannya kok nggak ada tarbiyahnya itu, tapi taklim. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi idola. Jadi anak-anakku idola itu nomor satu Kanjeng Nabi. Jangan nomor satu Omah Irama. Nomor satu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin di Arisalah ini ada mata pelajaran khusus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti gampang dipikirkan Kiai Ma'ruf sama Bu Aina kalau sedang tidak bisa tidur itu dibahas berdua. Gimana mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada. Selama ini kalau saya meneliti pelajaran-pelajaran agama di pendidikan formal atau istilah Londonnya umum itu pelajaran agama itu delok itu ya bangsane syarat rukune wudu, syarat rukune sembayang, bosok itu. Kalau ujian kok syarat rukune wudu piro dijawab murid sekian bener jumlahnya lulus. Mbah wudu mbah orang muridnya ra urusan. Saya ingin ada selama ini pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menjaga ke peringatan-peringatan Maulidiyah ini, pendak mulut Rabiul Awal saja, tidak tersusun terencana seperti pelajaran-pelajaran lain. Padahal ini penting sekali. Sampean bisa melihat sekarang banyak sekali orang itu semangatnya seolah-olah semangat ingin niru Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sampean perhatikan lucu sekali. Ada yang pakaiannya dia mengira pakaiannya pakaian Rasulullah, pakai jubah, pakai serban plus jenggot. Ya kalau jenggotnya tebal, jenggot cuma 12. Pokoknya yang penting itbak Kanjeng Nabi. Pakai sorban, jenggot, serban, jubahan. Tapi aneh sekali, mereka yang pakaiannya begitu itu mukanya sangar. Ini apa artinya? Artinya dia pasti tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu basam. Rasulullah itu basam. Wajahnya tersenyum, bukan bibirnya. Kalau kita tersenyum itu karena garis mulut, garis bibir kita tertarik ke atas. Kalau garis bibir kita ketarik ke atas, namanya senyum. Kalau tertarik ke bawah merengut. Itu kalau kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergantung garis bibir karena wajah beliau basam. Wajah beliau itu tersenyum. Maka kalau ada orang sumpek mau curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu kalau ada sahabat mau curhat kepada Rasulullah, itu begitu melihat Rasulullah sumpek hilang sebelum curhat karena wajahnya basam. Sekarang ini ndak sumpek ndak apa, melihat wajahnya senep neng weteng ini. Pakaiannya jubah. Jadi kalau sampean pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot dan ingin meniru Kanjeng Rasul, usahakan wajah Anda sumeh bahasa Jawanya. Sebab kalau tidak,
Anda itu tidak itba Rasul tapi itba Abu Jahal. Kenapa? Pakaian Nabi dengan pakaiannya Abu Jahal sama. Abu Jahal juga jubahan, serbanan, jenggoten juga. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai budaya lokal. Sebetulnya Rasulullah bisa saja membuat wong Rasul kok kekasihnya Allah, bisa saja Rasulullah itu membuat busana sendiri. Ini busana Muslim kayak orang Indonesia, bisa saja. Orang Indonesia kan bikin busana Muslim. Yang lebih pantas bikin kan Kanjeng Nabi, dia Rasul. Tapi Kanjeng Nabi tidak, mengikuti sajalah. Lu nanti members dengan Abu Jahal, tidak apa-apa. Itu memang pakaiannya orang Arab kok. Kanjeng Nabi menghargai. Makanya dulu Gus Dur suka pakai pakai batik. Gus Dur sukanya pakai batik. Itbak Kanjeng Nabi katanya. Karena itu pakaiannya setempat. Kanjeng Nabi pakaian setempatnya Arab. Nah, dia pakaian setempatnya pakaian batik. Jadi yang batik-batik gini yang itbak Kanjeng Nabi. Lah kalau pakai jubah, pakaian jubah, serbanan segala macam, lihat-lihat dulu wajahnya. Rada angel malah. Kalau kepengen itbak Kanjeng Nabi yang gampang, pakai baju batik aja sudah. Kalau pakai jubah barang itu masih ada persyaratan. Wajahnya sangar apa enggak? Kalau sangar Abu Jahal, kalau sumeh Kanjeng Nabi. Konsekuensinya kalau pakaian jubahan segala macam harus sumeh, wajahnya harus tersenyum. Kenapa ada terjadi begitu? Ada yang merusak sana merusak sini demi membela Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak masuk akal saya itu. Berarti tidak kenal Rasulullah. Sekarang kan ada model itu kalau sesat disikat. Dia kira itu niru Kanjeng Nabi. Terbalik sama sekali. Kalau dulu Kanjeng Nabi itu modelnya yang sesat disikat, itu yang kita semua sesat semua. Sebab dulu yang tidak sesat cuma Kanjeng Nabi. Yang lain sesat, sikat entek, maka Kanjeng Nabi tok tinggal. Kanjeng Nabi itu dilempari batu, sampean tahu semua ketika di Taif itu. Tidak ada orang sesat melebihi orang Arab pada waktu itu. Orang jahiliyah itu. Bagaimana tidak sesat? Sesat paling sesat. Wong diajak nggak mau, kok ngelempar batu. Coba apa ada orang sesat melebihi orang ini? Wong diajak nggak mau kok ngelempar. Diajak nggak mau ya sudah. Sampai saya ajak, ayo ke Surabaya. Loh, ngajak ke Surabaya tak? Wandem. Itu kan sesat sekali itu. Oh dijak gak mau ya sudah, dijak gak mau kok ngamuk. Itu banget sesatnya. Sampai malaikat itu nawari kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai itu kekasihnya Gusti Allah. Minta saja kepada Gusti Allah supaya orang-orang ini disikat saja. Sesatnya sudah keterlaluan ini. Minta aja pada Allah supaya disikat. Nanti saya yang nyikat. Malaikat itu sudah nawarin gitu. Tumpas saja, minta ditumpas. Nanti saya yang numpas, saya yang ngeberki gunung mereka. Ya cara saiki ini, sampean minta aja, nanti saya yang ngerakit bomnya itu. Kanjeng Nabi apa? Kata beliau, lo kok sikat-sikatan ini gimana ya? Saya ini diutus Tuhan untuk mengajak, bukan menyikat. Dipaksa-paksa berdoa, akhirnya Kanjeng Nabi berdoa. Doanya adalah doa betul-betul doa orang yang mengajak
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu. Kalau tahu mereka tidak akan marah, wong sekedar diajak saja kok marah. Akibat kelapangan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, anaknya Al-As bin Wa'il menjadi pahlawan Islam, Amr bin As. Anaknya jedulnya jahiliyah, musuhnya Kanjeng Nabi yang paling, Al-Walid bin Mughirah, anaknya menjadi pahlawan Islam, Khalid bin Walid. Anaknya orang yang paling kurang ajar kepada Rasulullah, Abu Jahal, menjadi pahlawan Islam, Ikrimah. Dan banyak lagi yang lain. Abu Sufyan yang memusuhi mulai dari perang Badar sampai perang-perang Fathu Makkah masuk Islam. Hindun yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu mengajak, bukan memukul. Kita sekarang ini sedikit-sedikit sikat, sedikit-sedikit sikat, tidak ada ruhud dakwah sama sekali. Bahkan mau menghilangkan ayat dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, karena semuanya main sikat saja. Ini kenapa? Karena itu tadi, pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat menyedihkan kalau Quran hanya dibaca, hanya dihafalkan, Rasulullah tidak dikenalkan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang banyak sekali orang yang seolah-olah menyintai Allah, tapi alih-alih karena tidak kenal Allah, bisa-bisa menjadi kena murkanya Allah. Harus dikenalkan. Mengenal Allah melalui Rasulullah. Quran itu sebelum disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, beliau pertama kali yang melaksanakan Al-Quran. Karena itu Sayyidatina Aisyah, ketika ada yang bertanya tentang pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ganti bertanya, kok kamu tanya tentang Rasulullah? Apa kamu tidak pernah baca Quran? Ya pernah. Lah kalau pernah baca Quran kok tanya tentang pribadinya Rasulullah? Rasulullah itu ya Quran berjalan itu, kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Jadi dulu itu saya kadang-kadang ngelamun kalau saya itu hidup zaman Rasulullah. Saya kira saya tidak baca Quran tidak apa-apa, ada Quran jalan. Saya kepingin apa-apa tinggal lihat Kanjeng Rasul, bagaimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan tetangga, tinggal lihat bagaimana dengan Allah Ta'ala. Sekarang Quran itu kalau tidak dipahami dan kita tidak dikenalkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita tahu penerapan Al-Quran itu? Sementara ulama-ulama kama ta'lamun, ulama sudah macam-macam sekarang. Ada ulama pers, ada ulama pemerintah, ada ulama politiki, ada ulama TV. Jadi mengenalkan Rasulullah, kalau tidak kenal bagaimana kita mau menyenangkan Allah?
Kalau kita tidak kenal Rasulullah, bagaimana kita mengenal Allah? Itu urutannya. Kepada istri saja, kalau kita tidak kenal, hanya menjaga cinta yang menggebu-gebu. Ini kebetulan ada istri saya. Nanti sampean cek kepada istri saya, ibu-ibu bisa ngecek. Istri saya ini cinta kepada saya sejak sebelum lihat saya, sebelum kenal saya. Dia di Jogja, saya di Mesir. Tidak ada hubungan komunikasi kecuali surat-suratan. Surat-suratan itu setelah diizinkan oleh orang tua. Zaman dulu itu begitu ketatnya, minta izin orang tua dulu baru surat-suratan. Jadi dia jatuh cintanya gara-gara surat saya tok itu. Begitu cintanya kepada saya sehingga dia itu menjelang kawin dengan saya sudah melakukan survei tentang diri saya. Survei melewati apa namanya orang-orang tua. Tapi begitu omah-omah, bahasa Indonesianya apa omah-omah itu? Sudah berkeluarga itu dia mulai memasak itu, dia pokoknya saking cintanya dengan saya, maka dia bikinkan masakan saya yang istimewa. Opor itu dia bikin kelapanya 2, padahal hanya untuk 2 orang. Bayangkan bukete kayak apa, kelapa loro, kelapa 2, ayamnya 1, kelapa 2. Wah, ketika sudah disuguhkan makan bersama saya hanya ngicipi 1 sendok itu. Dia nangis wadul ke mertua perempuan saya, ibu saya. Dia wadul ke ibu saya, mertuanya perempuan, kan ibu saya. Nangis terlalu kula niku mun kula masakake opor niku resep pun saking femina, resep kok femina. Mendhet resep saking femina. Klopone kalih. Kok dicipi sendok tok, ya Allah, nemen terlalu. Lah ibu saya yang diwaduli ketawa, ya, kamu ini nggak tanya-tanya dulu. Suami kamu itu paling nggak suka masakan yang ada santannya. Itu malah kelapa loro. Ini kenapa? Karena dia menjaga no cinta tok. Mestinya dia harus mengenal saya, sukaan saya apa, itu ada pengenalan dulu. Jangan terus angger cinta, pepeh cinta sama istri terus ada rok sepan harganya 1 juta beli, pokoknya untuk istri saya, mahal pokoknya. Rok sepan warnanya merah menyala harganya 1 juta, kasihkan istrinya, oleh istrinya dibuat ngelapis sepeda. Kenapa? Dia nggak kenal dulu sama istrinya, kenali dulu dia sukanya apa. Dia sukanya pakai jilbab, pakai kain, enggak pakai sepan kayak gitu itu. Demikian pula kalau kita mau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kenal Rasulullah. Mau menyintai Allah harus kenal. Kalau tidak lucu sekali, lucu sekali. Dia teriak-teriak cinta Allah, tapi kelakuannya melawan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Udah jam 12:30. Saya kira jadi kesimpulannya gampang saja. Kesimpulannya al khairu kulluh fi ittiba'i rasul.
sekarang kita tidak bisa tidak, kita harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menjabarkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan seperti yang dilakukan oleh risalah ini, tapi juga harus menurut saya perlu ada mata pelajaran khusus pengenalan Rasulullah. Itu ada Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jarang-jarang sekali dijadikan buku pegangan di dalam madrasah-madrasah. Biasanya Rasulullah itu kalau Siratul Rasul itu yang dipakai Nurul Yakin, atau malah justru Mukhtasar Nurul Yakin, isinya perang tok. Nurul Yakin isinya perang tok. Karena dulu sejarah itu cikal bakalnya dari Maghazi. Memang orang kalau kita lihat sejarah Yunani juga itu Homerus segala macam itu persoalan perang. Dan itu tidak mengenalkan Rasulullah SAW kecuali beliau sebagai panglima perang. Padahal Rasulullah SAW beliau pribadi, pemimpin umat, di samping panglima beliau suami, beliau pendidik, beliau guru, beliau banyak sekali menjadi contoh-contoh teladan siapa saja. Rasulullah pernah kaya, jadi orang kaya bisa meniru Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul pernah berdagang, para pedagang bisa meniru kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah melarat, orang-orang yang melarat bisa meniru kesabaran beliau ketika melarat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya lah, kalau Nurul Yakin itu diajarkan untuk apa, akademi militer, itu pas itu. Tapi kalau untuk yang umum ini sebaiknya Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu tapi sekaligus terdidik, menjadi insan-insan yang soleh, solihah, yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, negara dan bangsanya. Itu saya akhiri. Sekalian doa, mari kita bersama-sama mendoakan sebelum berdoa saya ingatkan dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala tidak berkenan mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Karena itu mari kita berdoa dari hati kita, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الإلال وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة سبع المثاني من القرآن وببركة هذا المجلس اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا طالب علم إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم بارك لهذا المعهد اللهم بارك على الرسالة يا إلهنا اللهم بارك وانفعنا بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم انفعنا wallahu yuwaffiquna ila ma khairul islam wal muslimin wa khairu nahdlatul ulama wal nahdiyin wa khairu Indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.